untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu yang hadir pada acara rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya yang keempat tahun buku 2022. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Dewan Koperasi Wilayah Dekapingil Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pindrang beserta stafnya. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten, Kota atau yang membidangi koperasi pada kantor cabang KSP Anissa Abadi Jaya beserta rombongan. Yang terhormat Ketua Dekopinda Pindrang serta yang kami banggakan Bapak Ketua Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya beserta pengurus, pengawas, anggota, kepala cabang dan karyawan-karyawati yang kami hormati dan kami cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan sebaik-baiknya bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Arham Husain. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala serta memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini kami memimpin doa menurut agama Islam dan kepada yang beragama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemelihara semesta. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap ke alam terang benderang. Berkat rahmat dan ridho-Mu, pada hari ini kami berkumpul di Hotel NS Kabupaten Pindrang dalam rangka acara anggota tahunan keempat tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami memohon hadirat-Mu atas nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mensyukuri dan melaksanakan anggota tahunan keempat tahun 2022 Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya sebagai kewajiban kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan serta rezeki yang banyak dan barakah kepada kami semua. Jika rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika rezeki kami masih dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah.
Jika rezeki kami jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika rezeki kami sulit, maka permudahkanlah ya Allah. Jika rezeki kami sedikit, maka perbanyaklah ya Allah. Jika rezeki kami banyak, maka berkahilah ya Allah. Dan berikanlah di mana kami duduk berada, dan berikanlah kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-Hamba yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridhoi, serta lindungilah kami dan berikanlah kepada kami keselamatan di dunia dan di hari kemudian. Ampunilah dosa-dosa kami, dan hanya kepada-Mu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Wahdaniyah. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan pertama Ketua Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya kepada Bapak Edi Halim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga masih dapat berkumpul bersama di hotel terus. Selawat serta salam kita kirimkan ke Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi yang mengantar kita dari alat dalam kita menuju alat luar. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Koperasi Wilayah Dekotunwil Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pindrang beserta stafnya. Yang saya hormati seluruh Bapak serta Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, baik yang membidangi perdagangan, perindustrian maupun ketenagakerjaan, yang sempat hadir di acara pada hari ini beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dekopinda Pindrang beserta karyawan-karyawati beserta pengurus, pengawas, karyawan-karyawati dan anggota yang saya cintai. Selanjutnya kami dari jajaran pengurus, pengawas, karyawan-karyawati serta anggota Koperasi Anissa Berjaya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Dan sebelumnya kami memohon maaf jika sekiranya pelayanan kami kurang berkenan di hati. Hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, kita kumpul di tempat ini dalam rangka rapat anggota tahunan KSP Anissa Berjaya yang keempat kalinya di tahun 2022. Selanjutnya, saya selaku Ketua Koperasi Anissa Berjaya akan membacakan laporan pertanggungjawaban serta laporan perkembangan di tahun 2022. Yang pertama saya mulai dari laporan pertanggungjawaban di tahun buku 2022. A. Aspek organisasi. Jumlah anggota 2.357 orang. Jumlah calon anggota 1.155 orang. 3. Pengurus 3 orang. 4. Pengawas 3 orang. 5. Karyawan-karyawati 160 orang. Kantor 20 kantor. D. Aspek permodalan dan keuangan. Modal sendiri 2 miliar 188 juta 362.410 rupiah. Modal penyertaan 2 miliar 658 juta 726.565 rupiah. 3. Aset 6 miliar 403 juta 137.000 rupiah. 4. Volume pemberian pinjaman 48 miliar 153 juta 477.000 rupiah. 5. Pendapatan jasa dan administrasi 5 miliar 7
Rp731.964.000. Biaya jaya Rp5.058.332.500. S1 Rp673.631.500. C. Aspek kepatuhan persinan. A. Sertifikat nomor induk koperasi atau NIK. 2. Nomor induk berusaha atau NIK. 3. AU administrasi hukum umum. 4. Surat isi simpan pinjam dan lain. 2. Evaluasi perkembangan dari tahun buku 2021 ke tahun buku 2022. A. Anggota 2021 jumlah anggota 895 orang. 2022 jumlah anggota 2.350 orang. Evaluasi bertambah 1.462 orang. Calon anggota 2021 2.526 orang. 2022 1.155 orang. Evaluasi anggota turun sebanyak calon anggota turun sebanyak 1.371 orang. C. Karyawan-karyawati 2021 jumlah karyawan-karyawati 80 orang. 2022 jumlah karyawan-karyawati 160 orang. Evaluasi bertambah 80 orang. D. Kantor 2021 jumlah kantor 10 kantor. 2022 jumlah kantor 20 kantor. Evaluasi bertambah 10 kantor. SAU 2021 281.719.000 rupiah. 2022 673.351.500 rupiah. Evaluasi bertambah 391.632.500 rupiah. D. Aset 2021 3.956.399 rupiah. 2022 6.403.137.000 rupiah. Aset bertambah 2.652.180.601 rupiah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami para pengurus Koperasi Anissa Abadijaya memohon kesediaannya kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pindrang memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan Koperasi Anissa Abadijaya yang keempat kalinya di tahun buku 2022. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadijaya, kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pindrang sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadijaya keempat. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Zainal Habib MM dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Kalau Pak Kadis ini baru beberapa hari dilantik sebagai Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, ini adalah merupakan kunjungan yang pertama kalinya ini. Beliau ini sudah malang melintang dan terakhir sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota sebanyak 20 kabupaten kota, cabang sesuai dengan cabang yang telah ada di Koperasi Anissa Abadi Jaya atau yang mewakili beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang beserta jajaran. Beliau juga adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari fraksi PKB. Yang kami hormati Ketua, Pengawas dan anggota dan seluruh peserta rapat anggota tahunan keempat Koperasi Simpan Pinjam Primer Sulawesi Selatan Anissa Abadi Jaya yang berbahagia, dan segenap hadirin yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan izinnya sehingga kita diberi kekuatan kesempatan untuk mengikuti rapat anggota tahunan ini yang keempat yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami perlu laporkan bahwa khusus untuk di Kabupaten Pinrang, sesuai dengan petunjuk Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pinrang agar melakukan sinergitas dengan Dinas Koperasi dan Gerakan Koperasi, sehingga alhamdulillah koperasi di Kabupaten Pinrang ini maju, berkembang, dan terbukti pada hari ini salah satunya adalah Koperasi Anissa Abadi Jaya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa rapat anggota tahunan ini adalah merupakan forum tertinggi dalam setiap koperasi, forum pengambil kebijakan, maka mau tidak mau melihat dari jumlah anggota yang ada pada tahun 2022 ini, tadi dilaporkan oleh Ketua Koperasi sebanyak 2.350 orang. Hanya saja karena kondisi ruangan sehingga kami sampaikan kepada Pak Ketua melalui Pak Kadis Provinsi agar membatasi jumlah peserta karena kondisi ruangan yang tidak memungkinkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mewakili tuan rumah, kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota. Mungkin masih ada yang ada di belakang dan sebagainya karena kondisi ruangan, minta maaf. Ada mereka pengukur atau karena kondisi ruangan yang tidak memungkinkan. Oleh itu kami sangat berharap pembinaan dan bimbingan dari Bapak Ibu Kepala Dinas yang ada cabangnya Koperasi Anissa Abadi Jaya ini agar senantiasa memberikan bimbingan dan sinergitas serta komunikasi intens agar bila mana terjadi suatu hal dapat kita selesaikan secara seksama dan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebetulnya Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadi Jaya ini tahun ini juga masih mau menambah membuka cabang. Tapi karena ada surat edaran dari Kementerian Koperasi untuk melakukan moratorium penghentian sementara mulai tanggal 17 November selama 3 bulan itu tidak dilakukan untuk sementara, dilakukan penghentian sementara pembukaan kantor cabang. Itulah sehingga kantor ada 2 yang direncanakan tahun ini akan diluncurkan setelah pencabutan moratorium tersebut. Dan kami atas nama tuan rumah dan jajaran dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang memohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya bila mana ada yang berkenan, dan yang paling utama sekali lagi kami informasikan bahwa di Kabupaten Pinrang ini banyak UMKM yang bisa kita kunjungi. Rugi kalau masih ada
Tadi malam sempat kami ngobrol dan ngopi di salah satu kafe. Pak Kadis Provinsi menggambarkan bahwa sekarang ini koperasi sangat memungkinkan, sangat ditunjang oleh adanya teman-teman dari UMKM. Ini perlu kita kembangkan. Jangan sampai dinas koperasi ini hanya dinas koperasi membiayai koperasi ini hanya berbicara tentang koperasi, melupakan teman-teman UMKM. Sementara UMKM ini juga kita harus lanjut perkembangannya, karena survei membuktikan tenaga kerja yang terserap itu dari UMKM itu 90% lebih di secara nasional. Tentunya di kabupaten kota itu juga terjadi. Jadi di sepanjang jalan ini, Bapak dan Ibu, ini ada bertebaran warkop. Hampir di setiap jalan itu kalau kita ketemu pasti ada warkopnya. Dan salah satu makanan ciri khasnya Kabupaten Pindrang dikenal itu palak. Kalau kita dari sini mau belok kiri, kalau dari kurang sini belok kiri terus berlihat lampu merah dekat situ ada salah satu itu palak yang dekat. Gratis kalau kita masuk. Kalau pulang bayar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon maaf dan bila ada yang kurang berkenan, sekali lagi kami dimaafkan dan mohon petunjuk dari Pak Ketua DPP dan Kadis Provinsi akan dibawa kemana ini nantinya teman-teman koperasi, karena konon kabarnya lagi digodok regulasi tentang perkoperasian yang mana di dalamnya itu berbicara tentang risiko. Kenapa? Yang jadi masalah ini pada tahun ini ada beberapa jenis koperasi yang mengalami pilot. Peraturan regulasi terbaru itu tidak dimungkinkan lagi koperasi yang tersebut menyatakan dirinya pilot, tapi harus yang mengajukan keterangan dari Kementerian Koperasi. Ini sudah salah satu regulasi. Dan yang kedua juga ini adalah yang perlu kita pertimbangkan bagaimana keamanan daripada investasi dari koperasi ini. Ini khususnya bagi anggota, ini yang kita juga harapkan. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan mohon perkenan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan arahan petunjuk, demikian juga daripada Ketua DPP Provinsi Sulawesi Selatan. Saya pikir demikian. Bila mana ada yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pindrang, kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga, Bapak Ketua Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Asrullah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memberikan sambutan, saya untuk mewakili masyarakat koperasi Sulawesi Selatan ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian sebagai Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sekali lagi saya atas nama Gerakan Koperasi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat kepada beliau di komitmen koperasinya. Saya kira tidak perlu kita harapkan bahwa pada dana tersebut di Sumsel ini kabupaten pertama yang terus mendapatkan predikat sebagai kabupaten koperasi itu Kabupaten Jeneponto. Itu pada saat ayahanda beliau Raja Putu jadi Bupati Jeneponto. Dan kedua Bapak dan hadirin sekalian,
Sariansa, salah seorang anggota DPRD di Kabupaten Bintan. Ini tentu harapan kita kepada konstituen yang ada di sini untuk tetap bersama-sama dengan beliau. Jadi membuktikan ada anggota kita yang peduli dengan gerakan koperasi. Dan saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bintan dan seluruh Kepala Dinas Koperasi UMKM. Ada 2 kepala dinas atau yang mewakili ya hari ini bersama-sama dengan kita di tempat kita ini. Saya hormati para pengurus pengawas koperasi Anissa Abadijaya. Ini ketuanya beliau tadi sudah sama-sama kita tampaknya Pak Halim, salah satu koperasi sistem pinjam yang cabang ini tersebar banyak di 20 kabupaten kota. Tepuk tangan dulu untuk Anissa. Ya. Bapak-bapak dan ibu para peserta yang dari 20 kabupaten kota bersama-sama dengan Ibu Anissa dan Bapak Anissa bersama datang di Kabupaten Bintan. Alhamdulillah hari ini untuk kita semua bahagia, merasa bangga bisa bersama-sama hadir di Kabupaten Bintan. Maka di situ saya sampaikan bahwa alhamdulillah ini Anissa ini merupakan koperasi di tingkat provinsi yang bisa mengumpulkan kita bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Selama ini koperasi sistem pinjam yang selalu mengumpulkan kita bersama-sama itu di Kabupaten Bulukumba, SP Pekan. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama hadir di Kabupaten Bintan. Ini saya kira merupakan tanda-tanda bahwa insyaallah koperasi kita akan semakin berkembang, semakin berjaya ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas kita yang ada tadi, bahwa insyaallah di Bintan ini koperasi kita berkat kolaborasi sinergitas, maka semakin berkembang. Dan alhamdulillah hari ini dibuktikan dengan pelaksanaan rapat umum tahunan KSP Anissa Abadijaya. Bapak dan hadirin yang saya hormati, di Bintan ini adalah kabupaten yang sangat-sangat terkenal sekali. Dulu di Bintan kalau kita bicara koperasi Bapak dan Bupati, kita dengar dulu Kospin itu satu, kedua KSO milik bersama Bintan juga ujung-ujungnya. Nah, Bapak dan hadirin yang saya hormati, tentu kenapa saya bukakan ini? Tadi ketua kita Pak Edi Halim melaporkan dan menyampaikan kepada kita perkembangan koperasi kita. Dalam waktu 4 tahun Bapak dan hadirin yang saya hormati, KSP kita ini sudah memiliki 20 kantor cabang. Ini suatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa bagi ukuran koperasi di Sulawesi Selatan. Ini tepuk tangan untuk Anissa. Pak Edi Halim, koperasi Bintan dan koperasi lain bisa seperti itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Kalau KSP Bintan itu kira-kira 30 tahunan, mulai dari Haji Aludin sampai turun di Karangopo, baru bisa mempunyai cabang di 76 daerah di Sulawesi Selatan dan Pulau Sulawesi. 30 tahun kurang lebih saya kira. Setahun kemarin KSP Pak Mulia di Kota Makassar membutuhkan waktu 18 tahun untuk bisa ada cabang di 27 kabupaten kota. Ada yang 1 kabupaten 2 atau 3 cabangnya, tapi dia butuh waktu 18 tahun. Begitu juga dengan Balok Toraja di Toraja dan Maritim dan yang lain-lain. Nah, yang istimewa pada dengan Surabaya adalah koperasi kita Anissa ini dalam jangka waktu 4 tahun sudah memiliki cabang di 20 kabupaten kota. Sehingga hari ini ada Kadis Merdeka. Nah, ini tentu kebanggaan buat kita semua, sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Pak Kadis Bintan, ini tentu menjadi tugas bagi kita semua untuk bagaimana membina, mengembangkan koperasi kita ini supaya cerita masa lalu
nama baik di dunia koperasi. Jadi menjadi tugas bersama kita. Tentu bukan hanya Pak Kadis Beneran, Pak Kadis Provinsi juga insya Allah akan bersama-sama dengan kita untuk pembinaan sehingga koperasi Indonesia ini ke depan bukan hanya cabang besar, tapi aset-aset omsetnya bisa meningkat seirama dengan peningkatan cabangnya. Dan kita apresiasi tadi apa yang dikatakan Pak Kadis Beneran bahwa dengan moratorium ini untuk sementara Anissa ini cabangnya sampai di sini dulu, yang dilakukan adalah pembinaan totalitas. Karena ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan jika cabang kita terlalu banyak, Pak Kadis. Jadi saya kira sangat menghormati. Pertama, SDM kita, SDM yang mulai tadi kita lakukan dari tahun 2001 sekian orang melonjak menjadi 160 di tahun 2020. Jadi kan membutuhkan SDM yang banyak dan tentu yang memiliki kualifikasi yang bagus dan berkembang. Karena kita tidak mau belajar Bapak dan Ibu dengan hormati, ini fakta Pak ya, koperasi banyak koperasi kita dulu yang kualifikasinya nasional, tapi karena SDM kita terbatas, akhirnya hanya bisa eksis di satu generasi. Pada saat generasi berikut Pak Kadis itu sudah langsung jatuh. Nah, fakta juga mengatakan bahwa koperasi-koperasi kita yang menjaga SDM-nya bagus itu bisa bertahan sampai 1-2 generasi. Seperti yang saya cerita tadi, KSP juga bisa eksis, bisa sukses setelah generasi pertama, generasi kedua yang melanjutkan. Nah, ini yang harus kita hormati di Kabupaten Beneran di Anissa ini. Kita mau SDM yang dimiliki itu bisa maksimal dan menjadi sumber daya bagi pembangunan kita. Tapi alhamdulillah terkait SDM ini rupanya Anissa sudah melakukannya. Saya tempoh hari dilapori sama sekretaris Dekopinwil Pak Salman bahwa di Anissa itu malah dilaksanakan sertifikasi kualifikasi manajer-manajernya dengan cara mandiri. Ini sebentar di awal-awal Pak Kadis, rupanya Anissa ini sudah memikirkan bahwa untuk bisa tumbuh berkembang besar itu harus ditunjang dengan SDM yang memiliki kualifikasi standar seperti yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Yang kedua, Bapak dan hadirin yang saya hormati, tentu yang tidak kalah pentingnya untuk perkembangan ke depan ini adalah terkait dengan kolaborasi kita bersama. Rupanya kolaborasi bersama ini baik antara dinas provinsi, Dekopinwil provinsi, kabupaten kota dan dinas-dinas masing-masing benar-benar harus berkolaborasi. Kenapa ini harus dilakukan Bapak dan hadirin yang saya hormati? Banyak perkembangan zaman sekarang ini, aturan dari pemerintah pusat sangat cepat, sangat cepat. Terkadang aturan yang lama belum kita lakukan, turun lagi aturan yang baru. Ini terkadang membuat bingung pembina-pembina baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ini lah pentingnya untuk hal-hal yang seperti itu harus didiskusikan, harus diperhatikan dan harus dihormat bersama dari pembina-pembina koperasi kita. Tadi apa yang dikatakan Pak Kadis Koperasi terkait dengan regulasi baru ini memang terkadang membuat kita jadi kebingungan, terkadang membuat kita harus berpikir ekstra, kira-kira seperti apa menerapkan aturan yang baru di tingkat bawah. Karena biasa ada yang tidak bisa kita terapkan, tetapi rupanya itu masuk di aturan kita. Nah, Bapak dan hadirin yang saya hormati, itulah saya kira yang kedepan yang harus kita sama-sama lakukan. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada pengurus Anissa, Bapak dan hadirin yang saya hormati, setelah itu semua terjadi, maka untuk peningkatan aset, omset dan administrasi ke depan tetap harus digitalisasi. Jadi itu sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita berubah. SDM yang mapan, kolaborasi yang bagus harus masuk juga era digitalisasi. Itulah sekarang menjadi keniscayaan, harus kita masuk kita tidak ingin. Bapak dan hadirin yang saya hormati, saya kira pada kesempatan yang bahagia ini, Anissa ini insya Allah berdepan mari kita doakan bersama supaya bisa tambah besar, kita kerja bersama
supaya ini tetap bisa eksis ke depan. Dan saya yakin dengan keberadaan Pak Kadis Koperasi Provinsi, Kabupaten, Kota Sulawesi Selatan, insya Allah Anissa ini akan menjadi koperasi besar seperti itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan DPP Sulsel mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada koperasi Anissa yang mampu mengumpulkan kita bersama-sama di Kabupaten kita. Saya diri sambutan saya dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diucapkan terima kasih. Sambutan keempat, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abdillah Dijaya keempat tahun buku 2022 kepada Bapak Dr. Haji Ashari Pasiri Raja Milo MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kesempatan yang orang sekitar berpostat biasanya kalau berulang salah dan tidak dijaga setelah banyak dosa seperti ini. Siapa-siapa laki-laki tidak dalam materi yang ini berkah. Itu juga. Salam antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di siang hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan berwisata dari Allah Subhanahu Wa Taala karena alhamdulillah kita bersempat untuk melaksanakan RT Koperasi Simpan Pinjam Anissa. Alhamdulillah. Pertama-tama dulu yang saya hormati Ketua DPP Sulawesi Selatan, ini sudah saya dan anak saya ada sebelah. Beliau sudah koperasi desa, koperasi ini betul saya bilang tadi di Pak Kadis Pindah bahwa ini menjadi yang saya masih kuliah dan sampai dengan sama-sama saya sekarang ini betul sesuatu yang terbiasa untuk Pak Haji Sirulun yang sama-sama saya hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pindrang. Ini juga senior saya Pak Zainal Habib. Ini saya tahu selalu bukan jabatan sama pernah sama-sama selama kepala bagian humas, sekarang sama-sama lagi Kepala Dinas Koperasi. Makasih Pak Pin, termasuk yang sama-sama saya hormati seluruh teman-teman Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pindrang sempat hadir teman-temannya, ada datang di rapat anggaran tahunan. Selamat datang di Kabupaten Pindrang. Yang sama-sama saya hormati Ketua DPP Kabupaten Pindrang, Pak Pindrang. Tapi alhamdulillah pada saat ini sudah ada kesibukan lain, ada hal lain sehingga diberikan kepada Pak Wakil Ketua dan juga kita bersyukur karena beliau adalah kita di Kabupaten Pindrang. Terima kasih Pak. Yang sama-sama saya hormati Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam KSB Anissa Jaya Pak Edi Hari bersama dengan seluruh jajarannya itu termasuk ada di 19 kabupaten kota yang ada di kabupaten lainnya juga hadir di tempat ini. Para undangan hadir juga dari teman kami dari Dinas Koperasi bukan Provinsi Sulawesi Selatan, bapak-bapak dan ibu sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama dulu saya bersyukur karena
Ini adalah kegiatan kami pertama di Dinas Koperasi KSP Indonesia. Kami dilantik baru beberapa hari lalu. Baru saja sampai hari Senin tanggal 2 kali dilantik selaku kepala Dinas Koperasi. Dan alhamdulillah kami sampaikan tadi dua kegiatan kami tetap di Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bersyukur karena juga kami dengan orang-orang baik. Kami tahu bahwa orang koperasi itu adalah orang-orang baik. Karena yang ada di tengah-tengah kita semua. Melalui sambutan ini, izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sudirman Sulaiman. Kami sudah lakukan kegiatan kami melalui pikiran untuk melaksanakan SAP KSP bisa dari abadi dan jadi ini kami sampaikan Pak, walaupun dahulu kami ini mulai dari Pak Ketua, Pak Kadis Pinrang, termasuk Pak Ketua Gokil itu dia tidak membaca sambutan, karena dia apa betul apa yang disampaikan di hadapan bapak-bapak yang sekalian. Kalau kami masih harus membaca sambutan, kami memohon apa yang harus kami akan sampaikan. Jadi izin Pak Ketua kami bacakan sambutan yang disampaikan. Berdasarkan ketentuan perkorporasian yang ada bahwa setiap korporasi itu wajib untuk melaksanakan SAP setiap tahun dan diupayakan sepakat waktu yaitu untuk operasi primer paling lambat bulan Maret setelah tutup buku dan KSP Anissa Barijaya telah melaksanakan sesuai ketentuan tersebut, bahkan menjadi operasi pertama untuk primer provinsi yang melaksanakan SAP. Terima kasih untuk KSP Anissa Barijaya. Pelaksanaan RAT adalah forum tertinggi di mana anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pengurus dan pengawas selama 1 tahun dulu dan memberikan saran dan usul kepada pengurus agar KSP Anissa Barijaya lebih baik, karena tanpa dukungan dan partisipasi anggota KSP Anissa Barijaya, koperasi tidak akan bisa berkembang lebih besar seperti saat sekarang ini. Nah, sekarang ada ruang dan kita semua prosedur pengurus untuk menyampaikan apa yang harus kita laksanakan di tahun berikutnya. Alhamdulillah sekarang KSP Anissa Barijaya telah melaksanakan itu dan kita berharap sebentar ini ada diskusi antara pengurus dan seluruh anggota nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa KSP Anissa Barijaya sudah mulai menampakkan perkembangan yang sangat signifikan. Ini perlu diapresiasi antara sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa jumlah anggota yang meningkat dari tahun 2021 sebanyak 895 orang hingga pada tahun posisi akhir tahun 2022 yaitu sebanyak 2.357 orang. Hal ini menandakan bahwa koperasi ini diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ini ditandai dengan adanya pertumbuhan kantor cabang pada tahun 2021 sebanyak 6 kabupaten meningkat menjadi 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa untuk KSP Anissa Barijaya. Yang kedua yang kami apresiasikan adalah volume usaha di tahun 2021 sebesar 2.850.000.000 dan di tahun 2022 meningkat sebesar 4.658.608.000 rupiah, sehingga terjadi peningkatan sebesar 108%. Terima kasih untuk KSP Anissa. Yang ketiga adalah bahwa perolehan sisa hasil usaha juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 281.719.000 dan pada tahun 2022 sebesar 673.361.500 rupiah. Dan yang keempat apresiasi kami adalah bahwa rapat anggota tahunan dapat dilaksanakan tepat waktu, menandakan bahwa organisasi dan manajemen berjalan dengan baik, lancar semuanya, sehat semuanya. Mudah-mudahan insyaallah keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam rangka perkembangan koperasi simpan pinjam Anissa Barijaya ke depan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa diharapkan kepada seluruh anggota
untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemumpukan modal sendiri dalam koperasi tersebut. Yang kedua, catatan kami harus kami sampaikan adalah bahwa penyelenggaraan administrasi organisasi dan usahanya termasuk program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi sebagai bahan untuk menghadapi pelaksanaan penilaian untuk mengetahui tingkat kinerja dan kesehatan koperasi tersebut atau koperasi simpan pinjam dari Anissa Abadijaya. Yang ketiga adalah untuk akuntabilitas koperasi apabila memungkinkan maka dapat diaudit oleh akuntan publik. Dan yang keempat adalah khusus untuk anggota koperasi yang hadir dalam RAT ini, kami menghimbau agar dapat memanfaatkan kesempatan dengan mengevaluasi kegiatan usaha pengurus apakah telah dilaksanakan sesuai dengan amanah yang telah diberikan berdasarkan kesepakatan RAT sebelumnya. Jadi ini adalah bahan evaluasi kepada seluruh anggota, kepada seluruh pengurus dari KSP Anissa Jaya. Yang kelima adalah koperasi diharapkan dapat mendorong digitalisasi koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis, serta perluasan akses pasar. Dan yang terakhir adalah pengurus, pengawas, dan pengelola harus peka dan tanggap terhadap lingkungan dan dinamika yang berkembang. Itu yang perlu menjadi catatan dari kami selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan kepada seluruh teman-teman yang masuk dalam jajaran kepengurusan dari KSP Anissa Jaya. Sebelum kami menutup, ada beberapa tambahan-tambahan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama dulu, saya mohon maaf kalau saya salah, tapi pemahaman kami adalah seperti begini, bahwa koperasi itu dan usaha kecil menengah tidak bisa dipisahkan. Kami ibaratkan seperti begini, bahwa koperasi itu adalah rumahnya, UKM ini adalah tempatnya bernaung dalam rumah tersebut. Oleh sebab itu, yang merasa dirinya selaku koperasi, mari kita bina anak-anak kita dalam UKM tersebut. Semalam kami sampaikan, kami lakukan pertemuan dengan beberapa UKM di Kabupaten Pindrang. Pindrang itu Pak, sesuatu hal yang luar biasa. Di Sulawesi Selatan ini kami sampaikan bahwa khusus untuk ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 kemarin meningkat tajam. Itu kenaikannya sebesar 57%. Dari 57% tersebut banyak sekali sumbangsi dari Pindrang. Apabila kita rata-rata, apabila kita tunaikan itu, uang yang masuk dari 57% itu sebesar Rp38.000, dan sebahagian itu adalah dari Kabupaten Pindrang tanpa kita sadari. Ada di sini namanya UKM Sultan, ya, Kemiri Sultan. Itu kemiri, itu diekspor keluar, iya, dikepak di sini, diproses di sini, dan dikirim keluar tanpa kita sadari itu Pak. Ada namanya Pak Herman kalau saya tidak salah. Saya semalam ketemu, dan kami ini waktu menjadi Kepala Dinas Perdagangan, kami yang melakukan coaching kepada teman ini untuk melakukan ekspor keluar. Sekarang sudah berkembang Pak. Setiap bulannya malah tidak bisa lagi dia penuhi pasar untuk di sini. Tidak bisa lagi memenuhi permintaan pasar di luar untuk komoditi yang ada di Kabupaten Pindrang. Makanya dia keluar ke Sulawesi Tenggara, dia sampai ke Sumatera untuk mencari bahan. Oleh sebab itu kami berharap agar supaya teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian selalu pengurus koperasi untuk menjadikan UKM ini sebagai mitranya semuanya. Yang kedua lagi kami sampaikan bahwa karena Pindrang merupakan suatu hal luar biasa, teman-teman yang ada di kabupaten lain juga harus minimal sama dengan Kabupaten Pindrang. Banyak Pak yang bisa kita kelola. UKM kita tuh banyak sekali tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami tahu persis Kabupaten Pangkep. Di Kabupaten Pangkep itu ada kepala desa, namanya Pak Caca. Kepala desa itu, saya tahu kepala desa apa, dia ini menggerakkan sampai masuk Tokopedia di Kabupaten Pindrang. Dan untuk pertama kalinya Tokopedia masuk di luar Kota Makassar itu di Kabupaten Pangkep Pak. Nah, kenapa kita tidak seperti begitu juga? Kenapa Kota Parepare tidak seperti begitu, Bone tidak seperti begitu, Sinjai tidak seperti begitu, Endreka tidak seperti begitu? Padahal tidak akan makan itu bawang, tidak akan makan itu cabai orang yang ada di Kalimantan Timur kalau bukan dari Endreka. Mungkin Pak Kadis Endreka, termasuk Kadis Sansalik, Kadis Pindrang, 2 minggu yang lalu kami fasilitasi dari Dinas Perdagangan Kalimantan Timur. Beliau datang di Pindrang untuk mencari beras,
dan datang di Kabupaten mereka untuk mencari bawang dan cabai itu. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini seperti begini? Untuk bagaimana agar supaya ekonomi kita di Provinsi Sulawesi Selatan semakin meningkat semuanya. Karena kami tahu, kami yakin persis bahwa kalau umpamanya ada kolaborasi antara kita, Kepala Dinas Koperasi di Provinsi Selatan dan para kepala dinas koperasi di kabupaten kota, kami yakin kalau ada kolaborasi, ada kebersamaan di antara kita, kami yakin pasti akan semakin maju koperasi, akan semakin maju ekonomi kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami yakin bisa seperti itu. Kami yakin bisa seperti itu. Dan kita berharap memang ada kolaborasi. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Dekopenwil. Kalau tidak ada kolaborasi, kami yakin tidak akan bisa jalan ini usaha. Memang harus ada kebersamaan. Pak Edi Halim tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada Pak Kadis yang ada di mana lagi, ada di Pindrang. Termasuk Pak Edi Halim tidak bisa jalan kalau tidak ada Ibu Kadis dari Bone, Pak Kadis dari Sinjai, Pak Kadis dari Pangkep. Jadi memang ada kolaborasi antara kita, dan apalagi Pak Edi Halim juga tidak bisa kalau tidak ada Pak Wakil Ketua ada depan kita semuanya. Apalagi Wakil Ketua DPRD itu sangat memegang peranan penting. Kenapa? Karena kalau dia ketua Palu pasti akan ada bantuan kepada KSP lagi. Seperti begitu Pak. Ini kan kolaborasi di antara kita semuanya. Hal begini yang perlu kita kembangkan. Bagaimana agar supaya ada kebersamaan antara pemerintah, antara pelaku usaha melalui koperasi tersebut. Itu mungkin dapat kami sampaikan di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami berharap terima kami selaku Kepala Dinas Koperasi ada Provinsi Sulawesi Selatan orang baru. Kami izin baru selama kurun waktu kurang lebih sekitar 30 tahun menjadi pegawai negeri sipil, baru masuk di dunia koperasi. Makanya saya banyak-banyak bertanya ke Pak Kadis Pindrang, apa itu koperasi Pak Kadis? Apa itu koperasi? Apa itu koperasi? Dan alhamdulillah sudah hampir 24 jam ini Kadis Koperasi Pindrang ini mendampingi saya, terus membimbing kami, mengcoaching saya untuk mengetahui betul apa itu perkoperasian. Terima kasih banyak. Itu dapat kami sampaikan. Kita bersama-sama, saya, Pak Ketua, Pak Kadis, bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan sebentar Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama-sama erat ini. Ya, kita mulai ya. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan KSP Anissa Abadijaya tahun buku 2022 saya buka secara resmi. Selamat menjalankan RAT. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berdiri perjalanan kita ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, penyerahan sertifikat hasil penilaian kesehatan dan penyerahan sertifikat kompetensi manajer Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadijaya kepada Bapak Edi Halim sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadijaya dipersilahkan. Penyerahan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Anissa Abadijaya Kantor Pusat Pindrang diserahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak kami persilahkan.
Ya, selanjutnya kupon undian nomor urut 077. Saya ulang kembali 077. Oh ya. Yang disebut namanya langsung berdiri dan maju ke depan. 5 dari belakang ini ya, 5 dari belakang, 5 dari depan. Kan selama ini kita dari depan, kita sekali-sekali dari belakang. 5, 3, 0. Dari Hendreka. Minta tuh komponen Mondri, Manggaran tak ada itu. Ya, tahu ya? Lihat baik-baik nomor Kak. 0. Apa nomor 0? 6. 0, 6. Ada? Nomor undian 08 ada 08 dua angka. Tidak ada, batal. 08 oh iya ada 058. Ada 08 058. Oh iya. Selanjutnya 074.
Dari depan 01. Persilahkan depan. Lanjut. Selanjutnya saya asisten Pak. 038. Ya, 038. Ada. 019. Bagaimana? Batal? 070. 070. 2. 02. Dan saya Kabupaten Pindrang atas nama Ibu Darna. Lanjut tadi yang belakang. 026. 026. Ada ya Bu? Batal ya? 026. 026. Oh enggak batal Pak. Lanjut Kadis Kabupaten Maros. Lanjut Kabupaten Supen. Ya, tadi
Pak.